Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menggabungkan banyak sheet. Di sini saya contohkan sheet yang berisi data absensi kelas di sekolah yang akan kita gabungkan dari banyak data per kelas tersebut dalam bentuk sheet menjadi satu sheet atau satu kolom dalam satu sheet menggunakan formula ataupun tabel VLOOKUP. Ini saya contohkan di Google Sheet. Jadi ini sangat berguna khususnya saat kita ingin mengolah data siswa atau absen yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai aplikasinya untuk membuat daftar nilai ya. Seperti ini daftar nilainya misalnya. Nah, ini contohnya. Jadi kita hanya memilih kelas, maka nanti akan muncul sesuai kelasnya. Nah, di sini misalnya kita pilih kelas 81, maka ini akan berubah datanya. Kita pilih kelas yang lain 91, maka ini berubah datanya. Kalau ada datanya ya. Oke, kita pilih. Nah, seperti ini. Jadi itu adalah kelebihannya jika kita nantinya menggabungkan banyak kelas dalam satu sheet atau satu tabel seperti ini. Jadi ini yang akan kita buat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada kolom nama dan kolom kelasnya. Oke, ada kolom nama dan kolom kelas. Kalau kita lakukan secara manual, maka kita biasanya mengcopy paste setiap sheet. Ini kita blok sampai bawah, terus kita copy ya. Terus ganti kelas, pilih lagi, blok, copy, terus sampai semua kelas ya. Kalau kelasnya banyak, ini akan mungkin merepotkan, tapi kalau sedikit mungkin tidak masalah. Karena di sini kita banyak kelas, misalnya ada 13 kelas, maka kita perlu membuatkan aplikasinya ataupun rumus jadinya. Nanti tinggal kita pilih saja, ganti saja sumber datanya ya. Tinggal kita ganti ID filenya kalau dia Google Sheet. Jadi data absen yang kita miliki ini kita ganti nanti dengan ID sheet absennya, dan ini ID sheet untuk yang sedang ditampilkan. Jadi ini otomatis ya akan terisi mengikuti data yang sudah kita setting pada tabel-tabel yang sudah saya buat sebagai tabel bantunya. Jika nanti sudah selesai terisi, nanti kita kalau mengkopinya tinggal pilih kelas saja di sini. Pilih kelas, sana muncul jumlahnya sampai 30, 72. Untuk kelas lain misalnya 1, jumlahnya ada 32. Tinggal kita klik di atas ini, tekan Ctrl Shift tombol bawah ke bawah, panel ke bawah, langsung kita copy.
kita ganti kelas, tinggal sama caranya, Ctrl Shift tanda panah ke bawah, terus kita copy Ctrl C, tempelkan di misalnya di aplikasi Google Form untuk memilih nama. Jadi ini mengurangi kesalahan ya dalam mengcopy, dan membantu mempercepat pekerjaan kita. Jadi itu kegunaannya ya. Baik, langsung saja kita akan mempraktekannya. Yang pertama, kita buat kolom-kolomnya seperti ini, tabelnya nomor nama kelas ya. Untuk nomor urut nanti kita buatkan di sini ya. Kita buat dulu ini tabel pertama, nomor, nama sheet, jumlah siswa, baris ke dan linknya. Jadi ini kita isi nama sheet sesuai dengan sheet yang ada, yang biasanya ada pada setiap data sumber atau absen ya. Sini nama sheetnya seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan nama sheetnya sebanyak kelas atau sheet yang ada ya. Terus jumlah siswa. Nah, untuk mengetahui jumlah siswa kita gunakan rumus count yang kita hitung dari sheet dari file sumber. Nah, untuk mencari file sumbernya tinggal kita tempelkan linknya. Misalnya saya ambil dari absen 2022, tinggal kita ambil ID-nya file tersebut, absen tersebut, yaitu ini. Tinggal kita copy, Ctrl C, tempelkan di sini. Oke, nanti kita panggil di sini dengan import rank. Ini bisa kita ganti ya, ininya dengan ID-nya ini, terus kita enter, terus kita drag ke bawah. Oke. Kita kunci ininya. Oke. Nah, jadi misalnya di kelas 71 itu kita akan menghitung menggunakan count itu menghitung data berupa angka dari kelas sheet 71 pada file absen ya. Jadi kalau di sini file absennya 71 itu, nah 10 mulainya sampai terakhir A37. Kita hitung banyaknya data ya. Kalau kita hitung di sini sama dengan count akan menghasilkan 28. Ini tinggal kita gunakan rumus ini. F2-nya ini adalah nama sheet ya. 16 tadi ID file sumber absen, A10 mulai awal dan sampai A kolom A terakhir. Oke, kalau sudah, kita akan ambil baris kedua dari kelas awal kelas 71 itu, awal kelas adalah B2 ya. Artinya nanti ini akan mengambil urutan kedua. Begitu seterusnya. Ini bisa kita isi
belakangan ya, kalau sudah datanya ini terisi. Oke, kita kembali lanjut ke tabel data ini, kita namai di sini tabel data, nama ringnya tabel data. Nah, kita buat tabel bantu seperti ini, kita buat urutan dari 1 sampai 28, dari baris 1 dari nomor 1 sampai 28 ini adalah batas 71. Nah, terus dilanjut di nomor 29 batas 72. Nah, untuk buat nomor urut tinggal gunakan sekuen. Kita ambil dari data jumlah seluruh siswa semua kelas. Ini otomatis dibuatkan nomor urut sebanyak seluruh data siswa yang ada. Oke, jadi yang kolom ini kita ambil dari G2 ini jumlah siswa. Kolom L ini kita ambil dari jumlah siswa yang sudah kita buat tadi. Nah, yang ini adalah awal dari masing-masing kelas, nomor urut awal dari masing-masing kelas. Nomor urut 1 ini untuk awal kelas 71. Nanti nomor urut 29 untuk awal kelas 72, begitu seterusnya. Ini tinggal kita tambahkan dari sini tambah 1 ya. Kalau ini tinggal tambahkan dari sini ya, yang 3 ditambah 1, terus kita copy paste. Nah, di sini nama kelas samakan dengan nama sheet ini ya. Terus kita buat nama kelas di sini sesuai keinginan kita. Di sini saya buat nama kelasnya seperti ini supaya ringkas ya, kelas 71, 72 dan seterusnya. Nah, di sini diketikkan aja dari kolom awal itu satu-satu semua, yang artinya nanti ketika nomor urut 29 pada data ini maka dia adalah urutan kembali ke 1. Jadi kelas 71 itu awalnya ini, terus nanti satu lagi akan kembali kelas 72 di 29 ya. 29 ini sudah ganti nama, abjad baru ini 72 ya, seperti itu. Berikutnya ini rumus untuk menampilkan nomor absen dari masing-masing kelas sesuai yang kita setting di sini. Yaitu seperti ini rumusnya. Jika VLOOKUP A2 itu nomor urut ini, dicari K2 sampai 14 ini adalah tabel data. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Data yang kelima ini fase sama dengan 1, artinya jika 1 menghasilkan 1 VLOOKUP-nya, maka 1 tetap 1 ya, supaya menghasilkan nomor 1 di sini. Jika tidak, Q1 tambah 1 ya. Jadi nanti terus ini ditambahkan yang di atasnya, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 3 tambah 1 4, terus. Jika error seperti ini juga tambahkan. Terus kita drag ke bawah ya. Nanti ini akan diambil untuk urutan acuan dari sel referensinya di sini. Nah, ini adalah rumus mengambil
referensinya ya. Ini adalah rumusnya input rank H16 data ID file sumber fill up, kita ambil A2 untuk nomor urut sini, tabel data baris ketiga, nama sheetnya kita ambil true karena supaya datanya berlanjut 1, 2, maka yang diambil adalah kolom ini, baris ini. Dan ini C maksudnya itu karena kita mengambil data dari C10 di sini, nama itu C10 sampai C sekian. Oke. Q2 ini nah kita ambil nomor urut absennya. Q2 tambah 9 karena awalnya C10 yaitu mulai baris ke-10. Kita enter, nanti kita drag saja ke bawah. Ini terus berlanjut ya. Jadi kalau saya ambil data ini, saya kopikan, Ctrl C, saya kopikan di sini sama dengan saya ulangi ini, saya kopikan Ctrl C, ini dengan Ctrl V. Nah, menghasilkan referensi seperti ini ya. Nanti C14 terus C15 terus berlanjut seperti itu ya. Jadi ini saya ulangi rumusnya, silakan dipelajari. Kalau yang ini tinggal mengambil data saja ya, dari sini ya. Nomor urut nomor kolom 41, 2, 3, 4 menghasilkan kelas. Oke, kembali ke link tadi. Ini linknya kita ambil ID sheet, kita ambil URL-nya ya, atau URL sheet-nya ini kita copy di sini. Nah, ini kita buat hyperlink H17 itu URL file sheet ini ya. Dan rank B ini adalah B maksudnya adalah B berapa tambah H2 ini B2. Jadi nanti B2 itu untuk awal kelas 71. Yang lain tinggal drag ke bawah. Jadi nanti jadilah linknya seperti ini. Ini menghasilkan ke kelas 72. Nah, ini awal 72. Ini misalnya menuju kelas 84. Nah, 84. Oke, seperti itu. Terus kita tampilkan di sini untuk menampilkan per kelas yang akan kita copy misalnya. Nah, ini kita buat lagi tabel dari 71 sampai kelas terakhir. Terus kita buat rumus seperti ini, menampilkan rank-ranknya dari kelas-kelas yang sudah kita buat tersebut. 71 kan B2 sampai B29, B2 sampai B29 sini. Nah, terus berikutnya tinggal di drag lanjutkan saja ya. Ini rumusnya B, K2 nya adalah awal kelas, awal baris untuk di kelas tersebut.
tambah 1 karena mulai kita baris kedua ya di sini mahasiswa B2 sampai B29 B L2 itu. Nah ini batas nomor urut per kelas tambah 1 karena mulai kita baris kedua awal data. Oke, kalau sudah kita buat data validasi dari sini maksudnya kita buat data validasi dari kelas ini ya, data validasi data N2 sampai N14 N2 dari kelas ini bisa juga ya dari sini. Nah dari sini nanti bisa kita pilih-pilih kelasnya. Nah di sini kita gunakan rumus VLOOKUP memanggil data validasi yang kita pilih. VLOOKUP U1 itu adalah ini, U2 sampai U14 tabel yang kita cocokkan, 2 adalah yang kita ambil. Jadi seperti itu. Kalau kita pilih di sini maka nanti muncul datanya. Ini nomor urutnya, sekuensi konta jumlahkan data dari S2 sampai S terakhir. Ini otomatis menyesuaikan nomor urutnya, nomor urut absennya. Nah untuk menampilkan P1 tadi di sini kita gunakan rumus indirect P1, merubah rentang jadi data. Seperti ini muncul datanya. Oke, sepertinya sudah seluruhnya, tinggal kita lihat misalnya di kelas 71 ini kalau ada perubahan di sheet sumbernya. Ini adalah sheet sumbernya. Sini kita rubah namanya menjadi Aminah. Kita lihat di sheetnya berubah otomatis Aminah. Oke, kita kembalikan. Nah ini akan kita tunggu nanti berubah ya. Terus seandainya mau mengcopy ke aplikasi atau sheet lain, tinggal kita pilih saja ketiga kolom ini, kita pilih baris pertama A, B sampai C1, kita tekan Ctrl Shift tanda panah ke bawah, tombol panah ke bawah, tinggal kita edit, salin, terus kita pindahkan kemana, misalnya ke aplikasi, terus kita tempel paste value. Seperti itu ya caranya. Nanti dia tidak ada rumusnya lagi, sudah langsung berupa data jadi. Oke, jadi seperti ini untuk menggabungkan banyak kelas ini. Kalau ada perubahan data, tinggal kita rubah di sheet sumbernya atau kita rubah filenya ya. Misalnya kita ambil absen 2018 sini, saya ambil absen tahun sebelumnya, absen tahun lalu misalnya, kita ambil saja ID-nya. Ini harus sama-sama Google Sheet ya. Jadi ini kita gunakan sama-sama file Google Sheet. Oke, ini datanya udah berbeda ya. Oke, tinggal kita ambil saja ininya, ID filenya, Ctrl C. Ini kelas 1 namanya ini ya. Kita kembali ke aplikasi absen, belum berubah, kita tempel di sini, Ctrl V, ID-nya berubah. Proses loading ya. Nah, ini sudah berubah.
Oke, sudah berubah mengikuti data file terbaru. Oke. Ini kelas 83 ya. Oke. Jadi ini bersifat dinamis, fleksibel ya, otomatis menyesuaikan data. Otomatis menyesuaikan data dan file ya. Baik, itu saja yang bisa dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.